Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi nggak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ini berhubungan dengan hubungan ya. Hubungan pacaran, pernikahan, gebetan. Bakal ada sebuah kestabilan dalam hubungan kamu bersama dengan seseorang yang mungkin tadinya sempat ada pertengkaran. Ya mungkin tadinya sempat ada komunikasi yang on off. Ya mungkin tadinya kayak terasa sulit banget untuk diperbaiki. Tapi di sini akan ada sebuah jalan keluar yang membawa kestabilan dalam hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu. Ya, di sini semuanya itu butuh proses. Kamu akan menuju proses untuk mencapai hubungan yang stabil, tapi dalam prosesnya itu memang harus banyak-banyak bersabar. Jadi sebenarnya kamu dengan seseorang hubungannya masih bisa lanjut ya. Untuk kalian yang sempat ada pertengkaran, yang berpikir apa udah diakhiri aja lah, atau apa udahlah udah cukup sampai di sini aja dan sebagainya. Di sini terbaca sebenarnya kamu dengan seseorang masih bisa untuk melanjutkan hubungan. Yang penting sabar di sini, ya. Hati-hati kalau kamu memang lagi mau melakukan sebuah perjalanan, entah itu pergi kerja, entah itu pergi jalan-jalan, entah itu pergi ketemu seseorang, entah itu pergi kemana, jangan sampai lupa membawa sesuatu. Ya, kalau memang mau ada acara atau mau berpergian atau mau pergi kemana, ya dompet-dompetnya, KTP-nya atau apa-apanya dipersiapkan. Ya, jangan sampai udah nyampe tempat tujuan lupa bawa sesuatu kayak gitu. Atau di sini ada yang nantinya lagi di rumah atau di kamar atau di sebuah ruangan. Di sini kamu lupa naruh barang sesuatu, jadi lagi cari-cari barang gitu ya, karena lagi melupakan barang-barang tertentu. Ya. Atau di sini kamu melupakan janjian. Hati-hati jangan sampai kamu lupain janjian ya. Ada janjian di sini kamu lupa. Ada peluang untuk bersatu kembali dengan seseorang. Untuk kalian yang orangnya tinggi atau kamu berdealing dengan seseorang yang tinggi, mungkin kamu bisa bersatu kembali dengan seseorang itu dalam waktu dekat.
seseorang yang kamu rasa sempat udah nggak mungkin lagi untuk kamu dan dia itu bersama atau bersatu, tapi di sini masih ada peluang untuk seseorang itu datang kembali dalam hidup kamu, ya. Atau bisa jadi kalau nggak tinggi, di sini kurus ya, ada yang kurus, ada yang kurus, terus tingginya sedang sih, tinggi, ada yang tinggi badannya sedang tapi berbadan kurus, ada juga yang tinggi besar, ya. Seseorang yang ada keinginan untuk kembali atau ada peluang untuk kembali sama kamu. Ada sebuah keuangan yang akan membaik dalam hidup kamu, sesuatu yang udah kamu idam-idamkan, sesuatu yang udah kamu inginkan, ya, dimana mungkin sempat ada keuangan yang gak stabil, ada pemasukan yang gak stabil. Dengan kesabaran kamu dan kerja keras kamu, apa yang kamu inginkan tentang keuangan membaik, ya, dalam waktu dekat akan terwujud atau terjadi. Ya, mungkin sempat kamu merasakan adanya kesedihan, ya, penderitaan, kesulitan, di sini akan ada keuangan yang membaik untuk kamu, ya. Ya, di sini ada yang kayak kepikiran terus, gimana nih keuanganku ke depannya, kalau pendapatannya seperti ini terus, gimana keadaanku, apakah aku bisa bertahan atau aku akan gimana lah. Di sini tenang aja, bakal ada keuangan yang membaik untuk kamu. Diminta untuk bisa introspeksi diri. Oke. Ini tentang keuangan sih, bakal ada rezeki yang akan segera datang untuk kamu, tapi diminta untuk introspeksi. Ya, untuk introspeksi itu kayak gini, mungkin kamu kurang dalam bekerja keras. Di sini introspeksi, apakah kamu udah benar-benar kerja keras nih untuk mendapatkan sesuatu hal itu, ataukah kamu udah banyak-banyak bersyukur, ataukah selama ini hanya menuntut, hanya menggerutu, hanya mengeluh. Ya, apakah kamu sudah mensyukuri apa yang selama ini kamu miliki? Jadi dalam hidup itu kita nggak boleh ya terlalu ngeluh terus gitu ya. Kenapa sih hidupku seperti ini? Ya, sekali-kali bersyukur. Ya, ketika kamu banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kamu miliki gitu loh. Bahagia itu bukan ketika kita mengharapkan sesuatu yang berlebihan ketika kita bisa beli ini, karena ketika kita bisa beli ini, beli itu tuh nanti ada aja kayak adanya ketidakpuasan, pengen beli ini lagi lah, pengen beli yang lain lah, beli apa gitu, karena manusia itu nggak akan ada puasnya. Jadi ketika kita bisa mensyukuri, menikmati apa yang kita miliki saat ini, disitulah ya kamu akan bisa merasakan adanya sebuah kebahagiaan. Nggak perlu mewah, nggak perlu terlalu berharap tinggi, tapi nikmati saja apa yang kamu miliki, ya, bersyukur dengan apa yang kita punya gitu, ya. Di situ akan ada sebuah kebahagiaan lah. Tapi ketika energi atau level energi kamu stabil seperti itu, seimbang seperti itu, dengan banyak-banyak bersyukur, ada rezeki besar yang akan segera datang untuk kamu di sini, ya. Jadi introspeksinya diri itu, apakah selama ini kamu sudah bersyukur, sudah terima kasih sama Tuhan atas apa yang selama ini kamu miliki, ya. Ada yang kayak gini, apa yang disyukuri Kak, hidupku seperti ini, ya seperti aku bilang, mensyukuri apa yang kita miliki, menikmati apa yang terjadi dalam hidup kita gitu loh. Mensyukuri itu nggak harus tentang punya inilah, punya itu, enggak gitu. Ya, takdir terbaik itu adalah sebuah takdir yang kita jalani saat ini. Belum tentu kita ketika menjadi seseorang yang kamu rasa wow itu enak ya, belum tentu. Kita nggak tahu, setiap orang itu punya masalah masing-masing, lagi memperjuangkan masalah masing-masing. Bisa jadi wah terlihat kaya, masalahnya apa, sakit atau apalah gitu. Kita kayak punyanya pas-pasan, punya ini aja, tapi kamu diberi kesehatan kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk banyak bersyukurlah. Ketika kamu bisa bersyukur, ikhlas dengan apa yang kamu miliki dalam hidup kamu, bakal ada rezeki besar nih, ya. Hati-hati, ada yang manis hanya di depan kamu. Ada seseorang di masa lalu kamu yang merasa kangen sama kamu, ya. Seseorang ini kayak janji-janji manis ke kamu, hati-hati ya, waspada.
Ya, berhati-hati dan waspada. Ada seseorang yang akan melakukan janji manis kepada kamu. Ngomong kangen, ngomong masih cinta, ngomong gak akan mengulangi perbuatannya. Waspada dan hati-hati ya. Oke. Jika kamu punya pasangan, terus pasangan kamu ngomong lagi nongkrong, tapi kamu curiga, overthinking, dia lagi di mana ya, dia lagi ngapain. Aku melihat ada seseorang yang memang lagi nongkrong, ya dia lagi bosen aja, lagi pingin ya mid time gitu ya, pingin waktu luang untuk dirinya sendiri. Aku melihat di sini ada seseorang yang memang benar-benar lagi nongkrong gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kalian tanya nih sama pasangan, lagi di mana? Lagi sama temen nih nongkrong, duduk-duduk ngobrol gitu. Kamu curiga, kenapa nih nggak ngerespon, jangan-jangan bukan nongkrong nih, jangan-jangan lagi pergi ke ini, pergi ke itu gitu ya. Nah di sini jawabannya itu ada seseorang yang memang benar-benar nongkrong gitu. Oke, untuk kalian menjalani hubungan on off yang membuat kamu merasa kayak gelisah gitu ya, gelisah, panas hati dengan seseorang di sini ya. Oke, aku lihat lanjutannya. Terus gimana? Lah, tapi kamu kayak kenceng banget ya kepikiran sama dia gitu. Lah, tapi di sini kayak ruwet. Ya. Sebenarnya untuk orang yang on off itu memang kayak terlihat banget seseorang nggak bisa untuk memberikan sebuah komitmen atau kepastian sama kamu. Memang sudah saatnya kamu tegas, sudah saatnya kamu meminta sebuah kepastian agar kamu tidak buang-buang waktu kamu percuma. Karena di sini setiap hari kamu overthinking dan gelisah, kepikiran dia, pikiran kamu hanya tertuju dia. Kalau mencintai seseorang itu jangan sepenuhnya ya, jangan menjadikan dia adalah dunia kamu. Kalau nggak jadi, kalau hancur, kamu akan hancur semuanya. Ya, cinta sama seseorang itu jangan sepenuhnya, separuh aja. Kamu masih punya dunia di dunia kamu sendiri untuk kamu senangi, kamu untuk kamu nikmati gitu loh. Ya, punya pasangan, waktunya pergi sama temen pergi, waktunya kerja, waktunya fokus keluarga, waktunya untuk diri kamu sendiri ya, waktu untuk diri kamu sendiri. Jangan apa-apa dia, bergantung kebahagiaan sama dia ya, setiap hari selalu nyariin dia, apa-apa dia, meninggalkan teman-teman demi dia dan sebagainya. Lah ketika dia yang nggak ada, kamu akan hancur gitu ya. Di sini untuk kamu yang ada overthinking, seseorang menghadirkan orang ketiga, ya, orang baru atau orang ketiga, dimana seseorang ini kayak hubungannya LDR sama kamu. Jika kamu menjalani hubungan LDR ya, untuk LDR kamu curiga nih adanya seseorang yang baru dalam hidupnya. Tapi di sini kayak kamu itu sabar, cuma overthinking aja karena selama ini dia itu mengelak. Ya, tapi di sini kok lama-lama dia itu kayak nggak jelas gitu ya, kayak sedang menutupi sesuatu ya. Seseorang yang sedang LDR sama kamu kenceng banget di sini, ada orang baru yang lebih menarik, lebih mempesona sehingga dia lebih terfokus sama seseorang itu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.